balik lagi ke tema kita hari ini karena ini media sosial ya Kak. Jadi mungkin mau nanya ke Kak Dika, ada nggak sih Kak dampak dari media sosial ini terhadap perjuangan melawan AIDS di Indonesia ini? Kalau bisa dibilang mulai pas zaman Instagram atau zaman itu sampai sekarang udah zaman TikTok segala macam, itu kan mendobrak istilahnya gatekeeper yang ada di media-media old media ya, tanda kutip, misalnya dari TV atau segala macam gitu. Jadi bahkan orang-orang yang suaranya selama ini nggak terdengar atau mereka nggak ada kesempatan untuk representasi tampil di media, mereka sekarang oke, gue bisa merepresentasikan diri sendiri, gue bisa menginikan suara diri sendiri tanpa harus melewati beberapa checkpoint yang mungkin akan mereka jadi tidak bisa tembus seperti itu. Jadi memang akhirnya bukan hanya dari sisi awareness atau informasi, tapi bahkan representasi teman-teman Odif juga di sosial media juga sudah banyak gitu, bahwa kita we're here gitu, kita emang hidup dengan seperti biasa kok di sini di antara kalian atau semacamnya, untuk teman-teman yang memang sudah mau mendiskus dan sudah berani untuk menjadi salah satu contoh lah tanda kutip representasi di masyarakat kayak gitu. Jadi kalau secara ilmu atau secara awareness, it's one thing, tapi menormalize atau menjadikan sesuatu yang tidak menjadikan ini sebagai bukan sesuatu yang menakutkan, itu yang juga jadi tadinya makanya aku juga terinspirasi oleh mereka bahwa yuk kita sama-sama melihat bahwa di sosial media ini jadi ya udah sehari-harinya bahwa kita untuk lifestyle pencegahan atau untuk lifestyle pengobatan itu bukan sesuatu yang aneh lagi kok gitu. Jadi itu yang karena aku melihatnya masih belum update-nya itu, nah itu kadang-kadang bahkan mereka nggak tahu atau mereka nggak masuk di algoritmnya seperti itu. Nah itu yang memang jadi tantangan dari informasi HIV saat ini sih mungkin. Okay. Tapi membantu banget sih memang. Kalau itu kan dampak positif nih Kak dari media sosial. Mungkin aku mau nanya ke Abi mengenai dampak negatif media sosial sebagai HIV online counselor nih. Apakah banyak hate comment kah? Atau banyak yang misinformasi di sosial media gitu, gimana Kak? Banyak banget ya. Karena di Instagram Gue Berani juga ada yang langsung ngomong gitu kayak di Gue Berani langsung di komen kayak ini tuh adalah azab dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kalian. Oh, itu masih ada Kak? Ada. Oh, okay. Aku pernah nemu komen kayak gitu. Dan kayak misalnya di Twitter gitu ya, kita ngeliat di Twitter, di sosial media juga ada beberapa teman-teman yang kadang-kadang tuh lupa kalau misalnya kesehatan lebih penting daripada kenikmatan gitu ya. Jadi kayak nggak safety gitu. Harusnya kan safety can be fun ya. Tapi ternyata safety-nya dihilangin, can be fun-nya doang gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang mereka menimbulkan beberapa informasi kayak misalnya setelah melakukan hubungan seksual jangan lupa pakai odol ya. Odol. Di Jadi mananya? odol tuh diolesin ke si alat vital mereka. Dengan anggapan bahwa dengan odol tersebut bisa membersihkan bakteri dan virus yang ada di alat vital mereka gitu loh. Ini yang lagi rame di Twitter itu ya Kak? Betul. Padahal kan sebenarnya ya pas tadi gitu tidak disarankan untuk ditaruh di tempat-tempat yang sensitif gitu. Betul. Dimana itu malah bikin iritasi gitu loh. Dan bukannya jadi terhindar malah meningkatkan kemungkinan gitu loh. Jadi kayak malah menimbulkan masalah kesehatan lainnya. Betul. Jadi kayak bisa iritasi lah, yang infeksi lah gitu ya. PR baru lagi nih buat kita gitu. Dan itu kan miss-nya gitu. Dan ketika kadang-kadang kita nyampein informasi gitu ya, ada juga kok beberapa temen-temen dari komunitas sendiri yang ngerasa kayak kenapa sih di sosial media itu kalian harus bergerak gitu loh. Ya kayak ini tuh sosial media kita buat have fun gitu loh. Padahal sebenarnya sosial media bebas dilakukan, kita bebas ngelakuin apa aja di sosial media sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Kalau kamu pengen fun, ya udah nggak apa-apa. Tapi biarkan kita juga untuk menyebarkan informasi-informasi yang menurut kita penting di sosial media gitu. Jadi kita bergeraknya niatnya positif tapi tetap dijulitin shy kayak gitu. Masih banyak ya. Ada. Ada. Banyak loh. Gak banyak. Ada. Oke. Nah tadi kan kita udah bahas nih harapan Kak Dika dan Kak Abi terhadap pemerintah untuk memerangi stigma dan diskriminasi terhadap ODIF ini. Betul. Nah aku mau nanya, ada nggak sih langkah yang bisa kita ambil sebagai individu atau keluarga atau masyarakat umum
untuk memerangi stigma dan diskriminasi ini? Balik lagi lebih ke cari informasi sih, cari tahu gitu kan. Karena akarnya dari situ ya, Kak. Betul, kalau menurut aku. Informasi yang benar ya. Ya, informasi yang benar gitu terutama ya, karena kan balik lagi juga tadi ke pertanyaan sosial media juga, karena tidak ada lagi checkpoint atau gatekeeping itu, kadang-kadang jadinya informasi ini nggak ada yang ngecek nih sebenarnya gitu, apakah ini sudah sesuai atau enggak. Jadi kayak mungkin bisa juga teman-teman dari follow Instagram kita atau follow mungkin Instagram layanan atau NGO lain yang memang mereka sudah bergerak di bidang HIV awareness sejak lama, atau bahkan dari sisi medisnya, beberapa dokter-dokternya kayak gitu. Itu juga informasi yang akan sahih lah tanda kutip, yang memang sesuai dengan yang memang perkembangannya kayak gitu. Terus balik lagi kayak you're afraid of what you don't know gitu kan. Bahkan untuk kita memulai menyebarkan informasi tersebut, misalnya kamu sudah tahu informasi tersebut terus kamu mau menyebarkan ke teman-teman lain kayak gitu. Mungkin caranya yang itu tadi seperti yang kita bilang, berani bersama, jangan lebih ke menggurui atau semacamnya. Jadi lebih ke berbagi informasi saja gitu. Kita sama-sama pengen cari tahu, sama-sama pengen ini, bukan yang lebih ke menghakimi. Oh, kamu kok begini gitu. Jangan informasi itu dijadikan senjata gitu buat menghakimi orang. Jadi memang sama-sama mencari tahu, sama-sama we're all in this together gitu ya. Makanya memang berani bersama ini. Jadi kayak gitu sih. Jadi oke, kamu sudah misalnya informasi lebih banyak, tapi kamu juga jangan menjadi bagian dari hate comment di arah sebaliknya juga gitu, bahwa kayak orang-orang yang belum tahu jangan menggurui. Jadi kalau dari aku sih mungkin kayak gitu ya. Kalau Kak Abi gimana, Kak? Sebagai diri kita ya. Sebagai individu. Sebagai individu. Kalau menurutku ya balik lagi benar kata Kak Dika tadi, ya cari informasi yang benar dari sumber-sumber kredibel gitu loh. Kayak maksudnya jurnal-jurnal sekarang tuh banyak juga kok jurnal-jurnal yang mungkin bisa menjelaskan ke apa yang kita takutkan gitu loh. Dan di keluarga juga sebenarnya kayak ini udah isu yang bisa dibahas juga gitu loh. Kayak mungkin dari kita tahu, kita coba diskusi sama keluarga, kita bilangnya diskusi ya. Jangan langsung tiba-tiba yang benar tuh kayak gini gitu kan. Enggak gitu. Diskusi sama keluarga gitu. Dan sebagai individu juga menurutku satu hal yang paling penting adalah jangan takut, jangan malu. Ya just go ahead kalau kamu ngerasa kamu butuh informasi tersebut gitu loh. Dan informasi di sosial media itu banyak, pilih informasi mana yang menurut kamu paling kredibel gitu ya. Lihat latar belakang orang yang ngasih tahu juga, lihat dia dapat sumbernya dari mana, itu akan ngebantu banget. Thank you so much Kak Abi dan Kak Dika atas informasinya. Nah, nggak kerasa kita tuh udah di ujung sesi podcast kita kali ini. Nah, mungkin untuk menutup sesi kita kali ini, aku mau nanya ke Kak Abi dan Kak Dika, ada nggak sih pesan untuk Sobat Berani yang sedang menonton podcast ini untuk mengurangi stigma dan diskriminasi pada ODIF? Kalau secara maksudnya pesan dari ini sih mungkin tadi sudah beberapa sudah keluar juga ya, cuman mungkin di penutup ini aku cuman pengen ngasih tahu bahwa mungkin secara informasi gitu, misalnya sobat-sobat berani belum punya informasi yang banyak atau belum tahu lebih banyak gitu. Kalau dari aku sendiri sih cukup bisa juga di sosial media atau di tempat teman-teman sosial berani ini, kalau sobat berani ini bersedia atau segala macam, just make it normal thing gitu. Kalian misalnya nge-share segala macam, apa lagi makan di sini, lagi ini di sini di sosial media, mungkin kadang-kadang bisa share juga, oh aku lagi testing HIV di puskesmas ini kayak gitu misalnya. Aku lagi mendapatkan akses PrEP di puskesmas ini, gampang loh caranya seperti itu. Kadang-kadang dari situ tuh sangat bisa membantu menghilangkan stigma juga gitu. Walaupun kesannya kita berasa oh platformku cuman segini kok, aku bukan influencer atau segala macam, tapi cuman cukup dengan kamu menormalize lifestyle yang seperti tadi kita bilang itu sudah menjadi bagian dari pesan si berani bersama ini juga gitu, bahwa oh temen gue juga ke puskesmas kok, oh temenku juga akses PrEP, atau juga oh bahkan temenku misalnya kalau ada yang ini, oh temenku minum ARV dan sudah undetected gitu misalnya. Oh this is something yang memang biasa aja gitu sebenarnya, abnormalize dan juga segala macam. Jadi emang itu juga sebenarnya sangat membantu tugas-tugas kita gitu, bahwa kita memang mungkin ada keterbatasan bahwa oke, kita akan menyediakan informasi, oke, kita akan menyediakan akan membantu untuk mendapatkan pelayanan. Cuman kalau dari teman-teman sendiri masih ada stigma, tugas kita pastinya akan lebih berat gitu sebenarnya. Nah, ini yang mungkin teman-teman dari sobat-sobat berani juga bisa bantu tanda kutip menyebarkan pesan berani bersama ini. Walaupun misalnya kita masih sama-sama belajar ya, belum banyak tahu
secara medis atau segala macam, tapi dengan yang hal semacam itu juga menurut aku sih sangat membantu ya. Jadi itu yang mungkin aku harapkan sobat berani dapatkan dari percakapan kita, bahwa ya balik lagi berani bersama, lebih berani gitu dari untuk dan mendapatkan informasi, mendapatkan juga datang klienan dan juga mendapatkan pencegahan atau pengobatan seperti itu dari aku. Kalau dari aku mungkin gini ya, buat temen-temen jangan kalau misalnya pengen tes, lebih baik tahu lebih cepat status kesehatan seksualnya daripada terlambat. Buat teman-teman yang mungkin pengen akses PrEP dan merasa mereka beresiko, bagus banget, itu udah suatu langkah yang tepat buat kamu lakukan, dan karena kamu udah sadar diri kamu dan sudah sadar perilaku kamu juga. Dan buat teman-teman Odif, sekarang mungkin kita dapat banyak banget hal-hal yang gak mengenakan, tapi kita harus ingat bahwa kita tuh masih bisa ngelakuin banyak hal, kita tuh masih punya masa depan, kita masih bisa terus untuk jadi diri kita dan terus bermanfaat buat orang lain. Mungkin itu aja dari aku. Oke, mungkin di sini aku mau mewakilkan sobat berani di luar sana. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Abi dan Kak Dika yang sudah share informasi dan edukasinya mengenai HIV. Dan itu sangat insightful banget. Aku juga belajar banyak hal. Semoga sobat berani di luar sana juga belajar banyak hal atas podcast kali ini. Pesan dari aku, start talking HIV, stop HIV stigma. Terima kasih. Terima kasih.